gaya apa Pak? Gaya mudik gimana Pak? Gaya mudik. Oh, gaya berkesan. Oke, oh oke gitu, gaya berkesan. Oke. Nah, oleh karenanya kita mempersiapkan dengan baik, dimulai dengan melakukan survei, lalu melakukan perencanaan, melakukan diskusi, melakukan regulasi, setelah itu nanti eksekusi. Nah, kita sudah melalui tiga fase. Fase pertama dengan melakukan riset dengan hasil 123 juta, 40% dari total penduduk Indonesia. Yang kedua, kita melakukan diskusi. Pak Dirjen Darat, Mbak Adita sudah melakukan diskusi dengan kakor lantas. Hasilnya apa? Hasilnya memang tidak mudah karena jumlahnya naik pesat dari 80 juta menjadi 2. Tapi ada beberapa fase jalan itu belum lengkap. Nah, yang lain tentu Pak Dirjen Darat sebagai koordinator bersama Dirjen lain memetakan dalam diskusi itu mana saja tempat-tempat yang kita identifikasi sebagai tempat-tempat yang tidak mudah dilakukan operasionalnya, tidak mudah. Nah, dari pemetaan kita, saya menyebut ada sampai 8 titik, ya, tapi yang ekstrim ya, di Jawa dan di luar. Nomor 1 itu Ketertiban, nomor 2 itu Ciwandan, nomor 3 itu Batak, nomor 4 itu Samarinda, nomor 5 itu Madura, nomor 6 itu Sulawesi Selatan, nomor 7 itu Papua, nomor 8 itu Papua atau Maluku. Nah, dari pemetaan itu kita saring lagi mana yang paling berat. Ada satu lagi suka saya. Yang paling berat itu kita harus konsentrasi, fokus di 2 tempat. Bukan tidak kita mengartikan yang di Makawai tidak penting. Semacam Madura, saya tugaskan Dirjen Darat dan Dirjen Laut, kapal-kapal negara itu kita dedikasikan untuk Madura. Mungkin berapa tahun yang lalu, adik-adik ingat ada masalah jumlah kapalnya tidak cukup. Itu Kepulauan dan pulau-pulau yang lain. Nah, itu Madura. Tapi 2 ini lebih krusial. Saya selalu sampaikan berulang-ulang, Cipali tempat yang besar. Jasa Marga sudah membangun 4 pelabuhan, tetapi di Cipali baru 2 kali juga, sehingga terjadi bottleneck. Nah, bottleneck ini harus dibunuh. Istilahnya Pak Dirjen Darat adalah rekayasa lalu lintas. Tapi rekayasa lalu lintas saja dengan one way, kontraflow, ketika genap tidak cukup. Teman-teman media memberikan masukan. Satu hal yang penting, memanage jumlah yang akan mudik dengan titik-titik keberangkatan yang lain. Jadi itu kemarin pada saat ratas, saya mengusulkan 1 hari, AKPN kita 2. Jadi menjadi 4 hari. Itu awal. Tapi 4 hari itu tidak cukup. Maka kami kemarin diskusi dengan para pendek, kalau bisa dimajuin lagi. Orang belum tentu mau maju kalau nggak ada insentif. Maka insentif itu kita bisa untuk operator melakukan diskon. Beberapa operator sudah melakukan diskon, ya, termasuk Jasa Marga dengan diskon sebelum itu 90%. Satu airline sudah setuju, ya.
logis dia melakukan diskors karena okupansi pada saat sebelum tanggal 19 tidak. Nah ini menjadi satu strategi yang kita sampaikan selain Pak Dirjen Darat sudah mendatangani pertama Dirjen Jasa Marga dan Kakor Lantas tentang SKB. SKB itu berisi mengatur perjalanan publik dari rekayasa lalu lintas, menetapkan kendaraan mana yang tidak boleh berjalan, nanti Pak Dirjen menjelaskan, sampai hal-hal lain yang harus kita atur seperti di Ciwandan.